Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 26 Februari 2025. Dan di sini, Mimin akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana Zora yang saat itu melihat Kusno datang ke rumah Tommy yang kawan-kawan, di mana di sana mereka sedang membicarakan tentang Yuni yang baru saja bertemu dengan mantan suaminya yaitu Lian Bagaskara. Zora yang mengetahui semua itu mencoba untuk mendesak Kusno agar Kusno mau membicarakan tentang apa yang mereka rahasiakan, namun nyatanya Kusno tidak mau. Hal itu membuat Zora menjadi semakin penasaran ya kawan-kawan, rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Tommy terhadap Yuni. Oleh karena hal itu Zora selalu mengikuti Kusno ya kawan-kawan. Bahkan ketika saat itu Tommy yang akhirnya tahu bahwa Yuni akan pergi ke panti asuhan untuk memperjelas tentang hubungannya dengan Raisa. Saat itu Tommy menyuruh Kusno untuk pergi ke sana ya kawan-kawan. Dan sebenarnya Zora berusaha untuk mengikuti Kusno, namun Zora hampir saja tertabrak oleh motor sehingga pada saat itu Zora kehilangan jejak Kusno ya kawan-kawan, sehingga akhirnya Zora pun memutuskan untuk menemui Pak John karena saat itu Pak John menelpon dirinya untuk memberitahukan tentang informasi terbaru dari Yuda ya kawan-kawan. Namun pada saat Zora datang ke kafe tersebut untuk menemui Pak John, ternyata Zora tidak menemukan informasi yang jelas tentang Yuda, sehingga Zora pun marah kepada Pak John. Namun Pak John di sini juga mencurigai adanya sesuatu yang janggal karena biasanya seseorang selalu meninggalkan jejak di masa lalunya, namun Yuda tidak meninggalkan jejak sama sekali. Dengan kata lain, identitas Yuda itu palsu karena Yuda seperti tidak ada di masa lalu, namun tiba-tiba muncul di keluarga besar Bastian Rahardian. Oleh karena hal itu Zora pasti akan lebih menyelidiki tentang semua ini ya kawan-kawan, karena Zora sangat yakin bahwa Yuda itu adalah Galang. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu Aksa membawa Amira ke tepi sungai untuk menenangkan pikiran Amira ya kawan-kawan, karena Aksa tahu bahwa Amira sedang bersedih dan di sana mereka memang bisa tertawa dan terlihat bahagia. Bahkan ketika saat itu mereka mau pergi, di sana Amira terlihat memberikan sebuah lelucon kepada Aksa ya kawan-kawan, di mana Amira saat itu takut mengatakan sesuatu kepada Aksa, padahal Amira hanya ingin memberitahu Aksa bahwa di rambut Aksa itu sudah tumbuh uban. Sehingga pada saat itu Amira pun berusaha untuk mencabut uban tersebut dan Aksa terlihat baper. Bahkan Aksa terus-menerus memuji Amira.
Namun, tiba-tiba tangan Aksa pun refleks memegang pipi Amira ya kawan-kawan, sehingga pada saat itu Amira pun terkejut. Amira bahkan sampai menepis tangan Aksa ya kawan-kawan dan terlihat marah karena Amira menganggap bahwa Aksa itu sedang mencari-cari kesempatan untuk memegang pipi Amira. Namun di sini Aksa mencari pembelaan ya kawan-kawan, di mana dirinya mengatakan bahwa dirinya hanya refleks dan dirinya tidak bisa mengendalikan tangannya. Namun tiba-tiba tangan itu berada di pipi Amira. Ya, saat itu Amira pun sampai mengelap pipinya ya kawan-kawan, bekas tangan Aksa, dan hal itu membuat Aksa terlihat jengkel karena jangankan menyentuh pipinya saja, bahkan Aksa berhak untuk menyentuh yang lain. Ya, memang pikiran Aksa saat ini benar-benar sudah tidak karuan ya kawan-kawan. Aksa sudah kehilangan akal sehatnya ketika dirinya bersama dengan Ami. Sementara itu, di sisi lain, Bella yang pada saat itu datang ke tempat gym Zaki dan menceritakan tentang dirinya yang berhasil untuk menambahkan klausul di kontrak pernikahan antara Aksa dan juga Amira. Hal itu membuat Zaki benar-benar marah ya kawan-kawan. Apalagi setelah Bella meminta kepada Zaki untuk mengambil surat tersebut dari tangan Bastian, karena itu adalah sebuah hal yang sangat berbahaya. Zaki merasa bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Bella, sehingga Zaki menolak semua itu. Dan Bella yang kesal pun akhirnya membahas semua hal yang telah Bella berikan kepada Zaki, hingga pada akhirnya Zaki benar-benar marah, dan bahkan Zaki sampai menutup tempat gym tersebut secara permanen. Zaki pergi meninggalkan Bella, namun Bella berusaha untuk mengejar Zaki, hingga pada akhirnya Bella pun terjatuh. Dan pada saat itu Adam datang untuk menolong Bella ya kawan-kawan. Adam membawa Bella ke sebuah taman, dan di sana Bella terlihat kurang suka karena Adam selalu memanggil Bella dengan panggilan tante. Hingga pada akhirnya Bella pun menyuruh Adam untuk pergi, dan saat itu Bella kehilangan keseimbangan sehingga Bella pun hampir terjatuh, dan akhirnya adegan saling tatap antara Bella dan juga Adam Black pun terjadi. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ternyata akhirnya Bella sudah bisa tenang ya kawan-kawan. Adam pun membelikan Bella minuman, dan saat itu Adam bertanya kepada Bella apakah benar bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memahami Bella. Bella akhirnya menceritakan semuanya ya kawan-kawan tentang masa lalunya, di mana dirinya kehilangan wanita yang sangat ia sayangi, yaitu ibunya. Lalu kemudian ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita, dan wanita itu wanita yang penyakitan. Ayahnya benar-benar sangat mencintai wanita tersebut, bahkan ayahnya rela mengorbankan Bella demi untuk keberlangsungan hidup dari ibu tirinya itu, agar mereka bisa hidup dengan layak. Ya, memang pernikahan Aksa dan juga Bella itu karena terpaksa, karena demi untuk bisnis dari Pak Tommy ya kawan-kawan. Bella akhirnya disuruh untuk menikah dengan Aksa, meskipun Bella sudah memiliki pacar yaitu Zaki. Dan Adam pun bisa merasakan kesedihan Bella. Adam juga menceritakan semuanya tentang kehidupan masa lalunya, di mana dirinya diusir oleh ayahnya, dan kemudian dirinya sempat menjadi seorang pengamen. Bahkan ketika dirinya sukses, ibunya terkena penyakit dan harus meninggal dunia ya kawan-kawan. Ini tentunya adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan bagi Bella dan juga Adam, dan sepertinya mereka berdua bisa saling memahami perasaan mereka satu sama lain. Wah, benar-benar seru banget ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah perubahan ya kawan-kawan, dimana terkadang keadaan yang memaksa kita untuk berubah. Mungkin sebelumnya Bella itu adalah anak yang baik ya kawan-kawan, hanya saja saat ini Bella berubah menjadi jahat karena memang keadaan yang memaksa Bella untuk menjadi jahat. Bella yang dipaksa untuk menikah dengan Aksa padahal Bella tidak mencintai Aksa, dan hal itulah yang membuat Bella mungkin jadi berbuat kejahatan seperti saat ini. Bella berusaha untuk merebut seluruh harta kekayaan Aksa, dan bahkan Bella berselingkuh dengan Zaki karena memang Zaki adalah laki-laki yang sangat Bella cintai. Nah, makin seru kan?
Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron kesayangan kita semua, yaitu sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.